Halo semuanya, perkenalkan saya Garnisita Dewi, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 dari Universitas PGRI Madiun dengan nomor induk mahasiswa 2202114010. Hari ini, Rabu 14 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran UKIM di kelas 10 akuntansi SMK Ananda Bekasi pada materi format aplikasi. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Semuanya selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Namo Buddhaya. Puji dan syukur saya aturkan kepada Tuhan sehingga kita semua bisa berkumpul di kegiatan pembelajaran aplikasi pengelolaan angka atau spreadsheet. Ya. Di hari ini kita akan belajar tentang format aplikasi seperti itu, melanjutkan materi pertemuan kemarin seperti itu atau pertemuan lalu. Nah, sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu, ya. Berdoa. Ada yang mau memimpin? Oke, silakan. Sebelum mulai pembelajaran pada pertemuan kedua hari ini, sebenarnya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa. Tanah tumpah darahmu, di sana aku berdiri, jadilah ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, tanahku yang Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Mengecek kehadiran terlebih dahulu. Yang pertama, Karen Ardia, Christian Leon Anderson, Hadir. Patricia Angela Helenova, Hadir. Jessica Leovani, Hadir. Kian Mukim, Hadir. Lisa Santosa, Hadir. Marva Ricci, Hadir. Nabila, Queen, Hadir. Regina Priscilia Silalahi, Hadir. Renji Karjaya, Hadir. Rio Andika, Hadir. Valentino Saputra, Hadir. Vanessa Irli. Hadir. Oke, baik, terima kasih. Seperti biasa, dimohon untuk menyiapkan diri dan menyiapkan alat yang diperlukan dalam mengawali kegiatan pembelajaran ya. Silakan dinyalakan komputernya dan diakses Google Classroom-nya. Nah, di kegiatan kita pada siang hari ini seperti biasa, kita akan melaksanakan persepsi sebelum memulai pembelajaran, yaitu kegiatannya apa? Mengingat kembali materi di pertemuan selanjutnya. Sebelumnya, di pertemuan sebelumnya kita belajar apa? Di pertemuan sebelumnya? Format aplikasi, oke. Di pengerjaan apa? Jurnal umum, oke. Jadi di pertemuan sebelumnya itu kita belajar tentang format aplikasi, khususnya di jurnal umum. Nah, kaitannya dengan materi selanjutnya di pertemuan hari ini, itu setelah pembuatan format aplikasi di jurnal umum, kita akan membuat format aplikasi di buku besar dan buku besar pembantu. Jadi proses pembelajaran kita ini memang saling terkait, mengkait seperti itu ya. Kiranya apakah ada pertanyaan sebelum memulai pembelajaran? Tidak ada ya. Kalau tidak ada, di sini saya akan memberikan sebuah video motivasi yang kiranya dapat memberikan gambaran tentang manfaat seperti itu. Silakan disaksikan. When I wake up, I know I'm gonna be the man who wakes up next to you. And when I go out, yeah, I know I'm gonna be the man who goes along.
tentang seorang pemilik peternakan yang memiliki seekor peliharaan, yaitu anjing kecil yang sangat manis. Ternyata anjingnya lepas, hilang. Dan si pemilik merasa sedih ya tadi ya di salah satu scene. Intinya dari video ini adalah kamu percaya apabila itu milikmu pasti akan kembali lagi. Dan apabila ilmu ini adalah milikmu, pasti ilmu ini akan bermanfaat untuk kalian juga. Kurang lebih seperti itu untuk video motivasinya. Dan di sini saya akan nanti akan saya tampilkan video screencast yang saya buat sendiri ya, tentang bagaimana cara penganalisan dari jumlah umum ke buku besar, lalu penggunaan prinsip yang tepat, kemudian ke buku besar pembagiannya juga. Lalu kita juga akan melakukan unjuk kerja juga ya, evaluasi ataupun juga KPD dan pengimplementasiannya seperti itu. Jadi untuk pembelajaran kita di hari ini menggunakan yang namanya project listening. Ya. Saya akan memberikan acuan, yaitu materi yang dibahas ya, itu tentang proses dari jurnal umum ke buku besar dan buku besar pembantu. Kalau kita menyebutnya posting ya, kalau di akuntansi dasar posting ya. Cuman karena ini di format aplikasi atau spreadsheet agak sedikit berbeda caranya. Jadi tidak asal kita lihat akunnya lalu kita pindahkan tidak seperti itu. Tapi ada proses dan caranya. Jadi mohon untuk diperhatikan kembali ya, karena ada tahapan-tahapan yang tidak boleh terlewatkan. Seperti itu. Nah, di kegiatan ini saya ada video tutorialnya ya. Silakan diperhatikan dulu di lookup ya. Bak huruf, lookup value-nya adalah ini ya, NA-nya apa, tabel array-nya, kita masuk ke nomor akun, lalu kita blok seperti ini ya. Oke, jangan lupa dikunci menggunakan F4, klik F4. Oke, sudah ya. Lalu di kolom keberapa tadi nomor akun? Oh, nomor akun tadi untuk nama akun berada di kolom kedua. Kita klik 2, kita lookupnya 0. Baik. Perhatikan ini. Cara memunculkan nama akun sama seperti ketika kita mengerjakan jurnal umum. Persis caranya yaitu menggunakan VLOOKUP, kemudian kolomnya kolom ke-2 karena di sheet nomor akun ada di kolom ke-2 seperti itu. Nah, nanti untuk proses penamaan tabel ya, penamaan tabelnya kalian cukup mengerjakan satu, kemudian tinggal di copy paste ke sheet lainnya, yaitu pembantu utang. Kita Ctrl V paste. Kita sudah memberikan lainnya ya. Jadi kita bisa taruh akun masing-masingnya di seperti ini. Oke, kita masuk ke bagian data. Nah, berarti kan data ada advance. Kita klik advance. Kita klik OK ya. Oke, kita masuk ke copy. Nah, di sini ada banyak item seperti ini, kita hapus saja, kita kosongkan. Ya. Kita tinggal ininya ya, list range-nya apa, kriteria range-nya apa, copy to-nya apa ya. Oke, list range ini kita masukkan yang namanya jurnal umum ya. Jurnal umum kita masukkan, kita klik jurnal, lalu kita blok dari kepalanya ya, kepala tabelnya sampai seperti saja. Jumlah tidak perlu dibuka, tapi dari header-nya ya. Oke, sudah ya. Kemudian kita masuk ke kriteria rank. Nah, kriteria rank yang kita insert itu adalah NA dan nomor akun. NA itu nomor akun ya, nomor akun 111 kita blok seperti ini. Jadi ini blok kotak ini. Copy itu, nah copy kan ke header-nya, kita blok seperti ini. Cukup seperti ini. Ya. Kemudian klik OK. Jadi tasnya ya, bentar ya, berada di debug. Ini cara untuk posting ya dari jurnal umum ke buku besar tas. Nah, untuk buku besar yang lain apakah sama caranya? Sama persis caranya. Untuk buku besar pembantu caranya sama juga caranya. Ya. Jadi fokus kita adalah memindahkan transaksi yang ada di jurnal umum ke buku besar dan buku besar pembantu. Seperti itu. Oke, coba kita cek untuk yang buku besar pembantu ya. Tadi kan ini ada buku besar aja. Kita cek yang buku besar pembantu. Kita
kembali lagi ke jurnal. Seperti itu. Untuk CVB juga sama caranya, ya. Nah, ini cukup membantu untuk posting ya. Kita kembali lagi ke jurnal. Nah, seperti ini kita blok caranya, copy to. Nah, seperti ini, klik OK. Nah, sama ya, terbukti sama ya. Jadi yang penting adalah jurnal umumnya sudah benar atau belum. Yang terpenting adalah jurnal umumnya terlebih dahulu. Apabila jurnal umumnya sudah betul, nanti ketika kita pindahkan dari jurnal umum ke buku besar maupun buku besar pembantunya lebih mudah. Selain fokus ke jurnal umum, kita harus fokus ke satu hal lagi. Apa namanya? Sheet apa? Sheet nomor akun. Iya, kita perhatikan di sheet nomor akun itu ada nomor akun, lalu ada nama akun. Seperti itu. Karena itu nanti akan saling terkait di format aplikasi, khususnya di pertemuan hari ini. Seperti itu. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya untuk video tutorial atau video screencast yang sudah saya buat dan sudah saya tampilkan. Saya berikan sedikit penjelasan tentang teori-teori yang terlebih dahulu ya. Jadi kita harus bisa mengeksplorasi hasil video yang sudah saya sampaikan, yang sudah saya tampilkan. Tadi kita sudah melihat video ya. Kemudian kalian harus cermat nih dari tayangan video yang saya sampaikan tadi, apa yang sudah kalian dapatkan. Tadi kan yang penting apa tadi? Jurnal umum, nomor akun ya. Kemudian kita masuk data, lalu advance. Begitu. Oke. Sebentar, ini pertemuan lalu ya. Saya ganti dulu. Nah, ke sini. Ke analisis transaksi besar. Terlihat yang di belakang? Lihat ya. Nah, analisis transaksi ke buku besar. Kita memerlukan pencatatan transaksi ke dalam buku besar dan buku besar membantu serta langkah-langkah yang dapat dilakukan, yaitu dengan cara mengelompokkan transaksi. Karena kan buku besar dan buku besar pembantu kan pasti ada kelompoknya nih, ada geng-gengnya gitu kan ya. Kalau kelompok yang kas ya semuanya pasti kas. Kelompoknya piutang pasti isinya piutang. Seperti itu. Kemudian, nah ini contoh format aplikasi buku besar. Ada tanggal, akun, NA, debit, kredit seperti itu, ya. Lalu tentunya ada judulnya juga seperti ini. Ini desainnya. Nah ini implementasinya. Kita buat banyak sheet. Ada buku besar kas, buku besar perlengkapan, dan lain sebagainya. Kita harus buat satu persatu seperti ini. Tinggal copy paste seperti itu untuk sheetnya. Nah ini pengisian judul tabelnya ya. Ini menggunakan apa? VLOOKUP ya. Persis caranya ketika kita mengimplementasikan di jurnal umum, kita tinggal pindahkan saja ke sini. VLOOKUP, lalu lookup value-nya itu adalah ini 111 ya. Tabel sumbernya itu ada di nomor akun, lalu di kolom kedua 0. Nah, kita bisa klik advance yang seperti di video tadi. Advance, klik data, advance. Nah, kemudian, nah ini dipindah dulu nih, oke, biar kelihatan ya. Ya kan? Nah, dari filter ini kita pindah ke copy to. Jangan di filter ini tapi harus di bawah. Terus ini dihapus. Dihapus ya. Baru kita isi dengan list rank-nya itu jurnal umum, kriteria rank-nya itu NA, nama NA dan angkanya di bawah itu ya. Kemudian copy to, ini kepalanya di sini. Set. Kemudian klik enter, nanti jadinya seperti ini. Paham ya? Caranya sama antara buku besar dan buku besar pembantu. Sedangkan untuk format buku besar pembantu sama juga, format aplikasinya mirip. Yang membedakan hanya di penamaan saja. Namanya di sini untuk buku besar pembantu utang seperti itu. Kolomnya sama, ada tanggal, akun, NA, nomor akun ya, debit, kredit, lalu ada jumlah. Nah,
analisis transaksinya ke buku besar, tentunya kita bedakan antara piutang dan utang. Ya. Piutang dan utang ada apa saja. Kemudian implementasinya sama, ya. Kita membuat buku besar pembantu. Kita buat satu, lalu kita perbanyak di sheet sampingnya, kita tinggal rename. Nah, ini sama ya caranya, VLOOKUP, lalu tabel array atau tabel sumber, nomor akunnya jangan lupa, dan sebagainya. Advance sama caranya. Misalnya sama juga, persis. Nanti akan jadi seperti itu. Baik, kurang lebih seperti itu untuk penjelasan secara teori ya. Dan juga tadi untuk unjuk kerjanya sudah saya buatkan melalui video screencast. Itu tadi saya buat sendiri loh. Ya, buat sendiri, saya upload di YouTube sendiri, saya berikan kepada kalian supaya lebih mempersingkat waktu dan bisa kalian ulang-ulang gitu. Baik semuanya. Tadi kan kita sudah cermat ya dalam melihat video, kemudian saya pun juga menjelaskan teorinya seperti apa. Di sini ada yang mau bertanya tentang video maupun penjelasan dari PowerPoint saya? Ada tidak? Tidak ada, cukup ya. Baik, kalau cukup di sini karena kita menggunakan model pembelajaran project based learning ya, jadi kita akan menentukan proyek. Jadi ada proyek nih, setelah ditentukan proyeknya, kita bikin kelompoknya, lalu kita bikin langkah-langkah penyelesaian proyek, lalu jadwalnya, penyelesaian dan sebagainya. Jadi untuk kegiatan kita hari ini, kita diminta untuk apa? Untuk membuat desain format aplikasi buku besar pembantu, dan diimplementasikan dari transaksi transaksi yang ada di jurnal umum ke buku besar dan buku besar pembantu. Tentunya menggunakan spreadsheet seperti itu ya. Jadi seperti itu proyek kita, yaitu mendesain format aplikasi buku besar dan buku besar pembantu. Kalau sudah jadi formatnya, baru kita implementasikan transaksi yang ada di jurnal umum ke buku besar maupun buku besar pembantu seperti itu. Nah, di sini kita akan membagi kelompok terlebih dahulu ya. Jadi ada dipanggil untuk kegiatan luar, sisa siswanya ada 9 orang. Karena seperti itu berarti kita buat kelompok yang berisi satu kelompok itu 3 orang ya. Jadi hanya ada kelompok A, kelompok B dan kelompok C. Silakan untuk bergabung ke masing-masing kelompok, silakan untuk membuat kelompok ya. Kelompok A, kelompok B dan kelompok C. Nah, di sini di kelompok masing-masing silakan untuk pertama amati dulu LKPD-nya. Sudah dibuka LKPD-nya? Sudah ya? Nah, di sini kalian harus melakukan apa? Langkah-langkah penyelesaian proyek. Langkahnya apa? Yaitu bagi tugasnya kan satu kelompok ada 3 orang ya, kan si Ricci bagiannya apa? Kemudian Keanu bagiannya apa? Kemudian Queen bagiannya apa? Alatnya disiapkan, bahan medianya disiapkan, dan sumbernya apa saja. Karena ini buku besar dan buku besar pembantu, sumber yang disiapkan adalah jurnal umum seperti itu. Kemudian silakan untuk menyusun jadwal pekerjaan ya, seperti tahapan dan pengumpulannya misalkan berapa menit seperti itu. Oke, kalau seperti itu silakan didiskusikan dan dikerjakan. Ya, silakan ke kelompoknya masing-masing. Advance, pakainya advance ya, advance. Klik data advance. Ayo, saya cek satu-satu nih. Klik data advance. Masih ada lagi tuh buku besarnya yang lain. Udah. Oke, sebentar. Izin nih, nggak dulu nih. Klik advance. Nah.
tambahin lagi nggak apa-apa. Karena bertiga. Nggak gini caranya. Sebentar. Udah. Oh ya. Nih tambah sendiri. Oke, saya cek. Bisa ya menambahkan anggotanya? Oke. Kamu langsung itu aja nah. Nah, advance. Oke. Nah, klik apa itu copy itu? Copy itu. Gimana sih? Ke jurnal. Oke, ini ada satu kelompok yang hampir selesai nih. Yuk, kelompok yang lain segera menyusul ya. Kita ulangi. Pindah. Nah, coba cek itunya. Enggak, no, yang samping. Excel tadi yang ini, yang bawah. Coba klik yang ke ini. Klik. Oke, bisa semua ya? Yang lain, segera menyusul. Nomor dan nama Ayo kelompok ini kelompok apa nih? Tadi yang pertama ini apa namanya? Dari kabar. Untuk tahap akhir selanjutnya yaitu silakan untuk mengkomunikasikan hasil pekerjaan masing-masing kelompok. Yaitu dengan cara apa? Dengan cara tampil di sebelah sini, lalu dijelaskan bagaimana proses pekerjaan dan lain sebagainya. Ya. Mungkin dari kelompok pertama dulu silakan. Untuk berdiri di sebelah sini ya. Silakan. Selamat pagi, pada pagi hari ini kami dari kelompok D akan mengkomunikasikan hasil pengerjaan LKPD kedua kali. Dalam mengerjakan LKPD kedua ini, kami menggunakan data advance untuk memasukkan akun yang sesuai dengan nama buku besar yang tercantum. Untuk menghitung jumlah, kami menggunakan sum. Itu saja. Untuk buku besar pembantu bagaimana prosesnya? Proses pemindahannya dari jurnal ke buku besar pembantu? Oke, berarti sama ya? Oke. Baik, dari kelompok lain ada yang mau ditanyakan atau disampaikan? Tidak ada, cukup. Baik, kalau seperti itu beri tepuk tangan untuk kelompok B. Nah, tutup dulu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Iya. Oke, silakan. Ya, selamat siang semuanya. Nah, pada hari ini kita akan mempresentasikan hasil dan kesimpulan pada mengerjakan LKPD kedua ini. Jadi, kita dapat mengisi judul buku besar dengan menggunakan rumus VLOOKUP dengan memblok sel nomor akun, lalu blok tabel bantu yang berisi nomor dan nama akun,
lalu di absolut, lalu ketik nomor kolom tabel yaitu 2. Untuk mengisi buku besarnya, kita dapat menggunakan advance di menu data. Dari situ akan muncul advance filter. Untuk action, klik ke copy to another location. Untuk list range, copy bagian jurnal mulai dari judul hingga isinya. Untuk kriteria range, blok nomor akun pada buku besarnya. Sedangkan untuk copy to, blok semua buku besarnya. Oke, baik. Ada yang mau ditanyakan dari kelompok lain? Tidak ada ya? Baik, silakan ditutup. Kamu yang tutup. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Selamat siang. Oke, selamat siang. Ya. Tepuk tangan dulu ya. Oke, kelompok terakhir silakan. Selamat siang, kami dari kelompok C pada hari ini ingin membagikan hasil kerja dari kelompok kami. Dari LDKS yang kami kerjakan tadi, kami paham bagaimana cara membuat buku besar dengan menggunakan menu data advance. Oke, selain itu, selain menggunakan menu data advance, ada lagi yang dipakai? Menjumlahkan menggunakan apa? Rumus Menggunakan sum. Oke. Apakah ada perbedaan ketika kalian memindahkan dari jurnal umum ke buku besar dan buku besar membantu? Sama atau beda? Sama ya, sama semuanya ya. Yang membedakan hanyalah ketika kalian memasukkan nomor akun, tentunya nomor akunnya agak berbeda seperti itu. Baik, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Kalau seperti itu silakan ditutup. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Oke, beri tepuk tangan dulu ya. Ini ya, kita sudah memasuki tahap ke-6, yaitu kita melakukan evaluasi proses dan hasil proyek. Tadi kan sebagian besar kelompok sudah mempresentasikan ya, mengkomunikasikan apa yang sudah dilakukan di proyek pada pertemuan hari ini. Kendala apa saja yang kalian dapatkan? Kendalanya sih paling tadi cuma ngerjain kesimpulan, agak lamanya di situ doang. Oh, di proses pengerjaan kesimpulan dan proses kerjanya ya? Iya. Oke, baik. Terima kasih. Duduk apa tadi bisa agak lama dalam proses pengerjaannya? Tadi cuma gara-gara lupa pakai data advance. Oke, jadi lupa dalam penggunaan data advance, seperti itu saja ya. Kalau tadi di videonya sudah dijelaskan ya. Oke, baik, silakan duduk terlebih dahulu. Kurang lebih seperti itu untuk evaluasi dari proyek yang kita kerjakan pada hari ini, ya. Semoga saran atau masukan yang bisa saya sampaikan bisa diperbaiki untuk berikutnya seperti itu. Dan kita sudah memasuki fase atau momen untuk evaluasi ya. Silakan dicek di Google Classroom-nya, itu ada evaluasi pertemuan kedua, itu unjuk kerja. Silakan dibuka dan dikerjakan, di-download secara individu pekerjaannya ya. Untuk instruksi yang lain bisa dibaca sendiri di soal yang sudah saya sediakan. Silakan. Dua menit lagi, yuk diselesaikan. Semuanya sudah selesai mengerjakan ya. Sudah selesai mengerjakan kan?
untuk itu kita coba mengambil kesimpulan atau rangkuman dari pembelajaran kita pada hari ini. Jadi untuk rangkuman atau kesimpulannya itu kita sudah mempelajari tentang bagaimana cara membuat format aplikasi di buku besar dan buku besar pembantu. Ya. Dan itu kita juga harus bisa menganalisis transaksi yang ada di jurnal umum, karena akun-akun yang ada di jurnal umum harus kita pindahkan ke buku besar dan buku besar pembantu. Kalau untuk buku besar pembantu tentunya yang berkaitan dengan piutang ataupun utang, gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk rangkuman atau kesimpulan kita pada hari ini. Dan juga penggunaan data advance jangan lupa dipakai ya. Dan selanjutnya untuk refleksi pembelajaran pada hari ini Yang saya ketahui tadi kan tentang data advance, terus VLOOKUP, kemudian apalagi sum ya. Kurang lebih untuk pengerjaan di format aplikasi ada beberapa rumus yang tadi sudah disampaikan oleh teman kita, gitu ya. Dan bagaimana perasaan kamu saat mengikuti pembelajaran bersama saya? santai sih, enjoy. Oke, baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Jadi tadi kan sudah melakukan evaluasi ya. Kemudian ada saya tadi mengambil kesimpulan atau rangkuman. Lalu ada 2 orang teman yang menyampaikan refleksi proses pembelajaran pada hari ini. Nah, mungkin ada yang menyampaikan pendapat tentang proses pembelajaran? Tidak ada. Baik, kalau seperti itu saya ingin menyampaikan tentang materi selanjutnya ya. Jadi untuk materi selanjutnya itu tentang neraca saldo akhir. Karena kan tadi kita baru memindahkan dari jurnal umum ke buku besar dan buku besar pembantu. Nah, nanti di neraca saldo akhir itu ada kaitannya dengan neraca saldo awal. Neraca saldo awal nanti dikaitkan dengan yang ada di buku besar dan buku besar pembantu, baru nanti jadi di neraca saldo akhir. Itu untuk materi berikutnya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk proses pembelajaran kita. Dan karena waktu sudah menunjukkan pukul sekian ya, kurang 1 menit, kita tutup saja proses pembelajaran kita pada siang hari ini. Ini dulu. Sebelum menutup pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa meminta dengan percayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan atensinya ya. Akhir kata, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Budaya.